Halo, what's up brother and sister, sobat ringkas film. Semoga sehat selalu, banyak rezeki dan selalu bahagia ya. Ambil posisi senyaman mungkin, tarik napas. Atau yang males nonton bisa diputar video ini untuk pengantar tidur ya. Selamat rebahan dan selamat menonton. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya The Fed di channel Ringkas Film. Kali ini kita akan membahas dan menguliti sebuah film dengan judul Castaway. Film ini adalah film jadul ya, zaman tahun milenium, tahun 2000. Oke, langsung saja. Film ini diawali dengan suasana hiruk-pikuk salah satu agen jasa pengiriman paket, yaitu FedEx di daerah Rusia pada musim salju. Kemudian berfokus kepada salah satu manajer yang bernama Chuck, sedang memotivasi para kurir paket tersebut sebelum melakukan tugasnya. Karena disinyalir pengerusahaan tersebut hampir bangkrut karena sesuatu, kemudian Chuck mengunboxing sebuah paket yang diantarkan oleh anak kecil di depan para kurir. Yang isinya adalah jam yang menunjukkan waktu pengiriman paket tersebut dari Amerika ke Rusia yang memakan waktu 87 jam dan pengirimannya adalah dari dia sendiri. Wah, benar-benar disiplin dan korporat ini. Bapak Chuck ini. Mereka bergegas mempacking paket untuk segera dimasukkan ke dalam truk dan kemudian akan dibawa ke dalam kargo pesawat. Setelah sampai di Amerika, Chuck berniat untuk melamar kekasihnya Kelly, yang mana Chuck berjanji akan pulang pada malam tahun baru untuk sebelumnya akan mengirimkan paket kembali ke Malaysia. Sebelum berangkat, Kelly memberikan sebuah hadiah Natal berupa jam peninggalan dari kakek moyangnya kepada Chuck. Pesawat kargo tidak terbang seperti biasanya. Banyak turbulensi yang dialami selama perjalanan. Pesawat pun sempat mengalami putus komunikasi dan radar menunjukkan banyaknya tumpukan awan cumulonimbus yang berwarna hijau di radar. Wow, gila nih. Karena mereka sedang menyeberang di atas langit Samudra Pasifik, sehingga mereka memutar rute mencari rute yang aman. Ketika sedang di toilet, Chuck terpental dari pintu toilet karena pesawatnya mengalami turbulensi yang sangat-sangat hebat. Salah satu awak pesawat mengatakan bahwa ini adalah keadaan darurat dan kemungkinan pesawat akan mendarat di air. Chuck semakin deg-degan, ia memeluk emergency kit dan pilot mengendalikan pesawat sebisa mungkin. Pesawat pun jatuh di tengah lautan Samudra Pasifik. Pesawat pun tenggelam. Chuck berusaha menyelamatkan diri dengan emergency kitnya. Karena tersangkut sesuatu, peralatan yang terdapat di emergency kit tidak dapat terbawa. Beruntung Chuck masih bisa selamat dengan rakit yang mengembang di emergency kitnya. Setelah terombang-ambing di lautan, akhirnya Chuck pun terdampar di sebuah pulau. Pagi harinya, Chuck pun bingung harus berbuat apa-apa. Ia tidak tahu di mana, tidak ada seseorang pun yang tinggal di pulau itu, dan berbagai upaya dia lakukan. Mulai dari membuat tanda help dari pasir, berteriak-teriak minta tolong, hingga mengupgrade tanda helpnya dengan batang pohon kelapa. Sungguh percobaan yang tidak ada gunanya sama sekali. Hari demi hari berlalu. Chuck belajar dengan insting bertahan hidupnya. Ia belajar mengupas dugan dengan batu dan meminum airnya. Ia mengitari pulau dan menemukan sebuah gua yang juga ternyata kosong. Tetapi Chuck tetap konsisten dan mengumpulkan kotak paket yang ditemukan ikut terdampar bersamanya. Setelah mendaki puncak tertinggi di pulau itu, dari puncak ketinggian ia melihat sesuatu objek yang mengambang. Saat ia mendatangi tempat tersebut, rupanya itu adalah mayat dari pilot pesawatnya. Tidak kehabisan akal, ia pun luting-luting dari mayat pilotnya tersebut, mengambil sepatu yang diperlukannya. Tetapi kemudian ia menguburkan pilot tersebut dengan layak. Kemudian Chuck pun berusaha kabur dari pulau itu dengan rakit. Akan tetapi, hebatnya ombak Samudra Pasifik membuat dia tidak dapat bertahan dan kembali lagi di pulau tersebut. Rakitnya jebol, kakinya tertusuk karang, sungguh apes kau cuk. Karena sudah tidak tahan lagi, akhirnya Chuck membuka paket kiriman yang ia kumpulkan. Disinilah akhirnya ia ketemu dengan sobat sejatinya di pulau tersebut, sebuah bola voli yang dihias dengan darahnya, kemudian diberi dengan nama Wilson.
Chuck kemudian belajar cara menangkap ikan, menangkap kepiting, entah dari mana dia bisa menghidupkan api. Gue yakin banget sih, Chuck ini dulunya anak pecinta alam dong. Soalnya dia paham nih dengan dunia-dunia survival gitu. Dia bisa ngidupin api, bisa membuat tombak, dan insting bertahan hidupnya tuh loh yang membuat gue tuh salut sama dia ini. Tetapi, psikis Chuck mulai terganggu. Ia mulai ngobrol-ngobrol dengan Wilson yang sebenarnya hanya sebuah benda mati. Semenjak bisa membuat api, Chuck sekarang tinggal di dalam sebuah gua yang ada di pulau tersebut. Bersama Wilson tentunya. Tapi, sakit gigi yang dideritanya sebelum terdampar di pulau itu semakin menjadi-jadi, sehingga membuat ia semakin tidak tahan. Ia pun memulai operasi kecilnya hanya dengan sepatu dan batu sebagai pemukulnya. Asli ini skin ini gua ngilu banget. Tapi akhirnya ia nggak sakit gigi lagi, alhamdulillah. Setelah berbulan-bulan di pulau tersebut, tampilannya kini semakin beda, jadi gondrong dan berewokan. Mapas. Suatu hari terdapat plastik besar seperti pintu WC yang terdampar di pantai tersebut. Melihat ke arah laut, bahwa ombak yang sangatlah ganas, ia kemudian berpikir bahwa ia dapat menggunakan sampah plastik tersebut untuk membuat sebuah layar yang akan disambungkan ke rakit untuk dapat lolos dari pulau tersebut. Ini persis seperti nenek moyang kita pada zaman dahulu membuat perahu bercadik untuk mengelilingi samudra. Ia mulai merakit kapalnya satu persatu. Sumber daya alam yang ada di pantai ia manfaatkan seperti pohon kelapa, pohon ketapang, dan kulit pohon. Kulit pohon dapat ia rangkai menjadi sebuah tali. Hitung-hitungannya pun menjadi sangat jelas sekali. Ia bahkan punya blueprint berapa banyak bahan yang akan terpakai untuk merakit kapalnya. Memang kalau kita lagi kepepet, semua akal berlian akan keluar. Akan tetapi, psikisnya semakin terganggu. Ia bahkan sempat bertengkar dengan Wilson, karena ia menganggap Wilson menghalangi niatnya untuk meloloskan diri dari pulau tersebut. Ia pun membuang Wilson keluar. Dan tak lama kemudian, ia pun mendengar suara ombak yang sangat kuat. Dia khawatir bahwa Wilson akan menghadapi bahaya di luar sana. Ia keluar dan mencari Wilson, sampai akhirnya ketemu. Dia pun meminta maaf kepada Wilson dan tidak akan mengulanginya lagi. Setelah 1500 hari di pantai, dia pun siap untuk meninggalkan pantai tersebut dengan rakit buatannya. Percobaannya pun berhasil, melewati ombak besar yang menghalanginya dulu. Sekarang Chuck dan Wilson terombang-ambing di lautan lepas. Bertemu ikan besar, hujan, badai ia lalui di tengah lautan. Hingga di pagi harinya, ia kehilangan sahabatnya Wilson yang terlepas dan mengapung di tengah lautan dan tidak dapat diselamatkan lagi. Anjir, gue jadi ikutan gila ini. Keesokan harinya, ada kapal besar melintas tepat di atas rakit Chuck. Kapal tersebut akhirnya menyelamatkan Chuck dan mengevakuasinya menuju tempat tinggalnya. Kelly, tunangan Chuck, mendapat telepon dari seseorang yang mengabarkan bahwa Chuck masih hidup. Ia langsung pingsan di hadapan anak dan suaminya. Dunia terkaget-kaget dan bahagia mengetahui Chuck masih hidup dan berhasil bertahan hidup 1500 hari di pulau tersebut. Tetapi tidak bagi Chuck, ia sangat kaget bahwa dokter gigi yang dulu merawatnya sekarang adalah merupakan suami Kelly tunangannya dulu. Ini sih gila ini. Dulu dia di pulau kesakitan giginya, rupanya si dokter giginya malah nikah sama tunangannya si Kelly. Tapi Chuck seperti yang kita kenal, berhati baja, berotot kawat, dan bertulang besi. Ia tetap tegar seperti batu karang yang ada di tempat ia terdampar dulu. Meskipun akhirnya ia tetap main ke rumah Kelly. Tujuannya adalah mengembalikan jam yang diberikan oleh Kelly dulu. Tetapi Chuck cukup bahagia karena Kelly masih menyimpan dan merawat mobil yang dulu dititipkan kepada Kelly. Ini sih benar-benar. Sebenarnya masih saling cinta deh orang nih. Tapi ya mau gimana lagi? Gue juga asli bingung kalau ada di posisi gini. Ini mah mind blowing banget outside the box nih film nih. Akhirnya sampailah kita pada ending. Dari film ini,
Ini nih yang endingnya gue salut banget nih. Si Chuck masih sempet kirimin satu paket yang memang dia nggak buka. Waktu dari pantai dia terdampar tuh dia menyisakan satu paket dan dia nggak buka. Dan dia juga sempat beli lagi tuh bola voli yang mereknya Wilson untuk mengenang sahabatnya yang terdampar dan terombang-ambing di lautan. Nah ini nih endingnya gila banget nih. Ini film ini isinya daging semua. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Adalah dimanapun titik terendah kita dalam hidup kita harus selalu berjuang apapun resikonya. Salah satu scene yang terdapat pohon yang tumbuh di karang, ini menggambarkan berapa segersang apapun tempatnya pohon tersebut masih dapat tumbuh dan dapat membuat manfaat bagi sekelilingnya. Kemudian, dimanapun kita, apapun posisi kita harus selalu memandang dunia dengan penuh harapan. Karena Tuhan Yang Maha Esa pasti mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk membantu kita. Dan the last, saya mau kutip kata-kata Mbah Sujiwo Tejo nih. Ini pas banget untuk menghadapi kisah cintanya Cuk ini nih. Menikah itu nasib, mencintai itu takdir. Kamu bisa berencana menikah siapa, tapi tak dapat kau rencanakan cintamu untuk siapa. Oke, sekian review film dengan judul Castaway yang isinya daging semua. Saya The Fat undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.